Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah memberikan kita kesempatan pada waktu kali ini kita bisa bermajelis ilmu. Kita berharap segala usaha dan upaya yang kita lakukan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita juga harus terus semangat dalam menuntut ilmu, ya. Karena menuntut ilmu itu awalnya dari kita masih kecil, ya. Bahkan ulama menjelaskan bagaimana cara mendidik anak dari dalam buayan ibu, dalam kandungan ibu. Maka sebetulnya proses pendidikan itu sudah ada ketika kita masih di dalam perut. Kalau biasanya ibu kita lagi hamil, kita bisa lihat aktivitasnya apa, ya. Atau tetangga kita, atau mungkin istri-istri kita sedang hamil, kita lihat aktivitasnya apa, ya. Banyak baca Qur'annya, atau banyak ngobrolin orangnya, banyak belanjanya, itu termasuk pendidikan, ya. Kalau di Mauritania sana, ya, kotanya itu di Singkit, sebuah nama kotanya berada di Afrika Utara sana. Itu seperti itu, ya. Ketika sudah tahu hamil, maka seorang ibu ini setiap harinya membaca banyak dari Al-Qur'anul Karim, ya. Jadi tergantung, ya. Ibu ini bisa mendidik anak di dalam kandungannya dengan apa? Dengan marah-marah. Kalau orang Jawa dulu kan gitu. Jangan marah-marah, lagi ada bayi di dalam kandunganmu. Jangan melaknat orang, jangan mencela orang, karena lagi ada kandungan di dalam perutmu. Itu karena sebetulnya adalah filsafahnya itu, kalau ibu berbuat baik di dalam kehamilannya, maka insya Allah anaknya itu baik, gitu. Kalau misalnya selama 9 bulan, ya, isinya ngomel-ngomel terus, marah-marah terus, itu gimana anaknya, ya? Bahkan ucapannya ucapan naudzubillah kotor yang tidak pantas, itu bagaimana anaknya? Sedangkan sebaik-baik kalam, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik kalimat dan perkataan adalah Al-Quran. Afdalul kalam, ya. Yang paling afdal itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala, ini Al-Qur'anul Karim. Maka dari situ kita belajar, kita kecil kita sudah belajar ngomong, ya. Berbicara, belajar berdiri, belajar lari, belajar bersepeda, ya. Sampai belajar yang lain, sampai nanti kita menjelang ajal kita belajar. Maka belajar itu tidak pernah akan berhenti. Saya sudah hafal Quran 3 tahun cukup, tidak. Terus maknanya belum. Oke, belajar tafsir 4 tahun, tambah 2 tahun misalnya sampai 6 tahun atau 7 tahun. Sudah selesai? Tidak. Bagaimana hukum-hukum di dalam Al-Quran, dan terus digali. Dan alhamdulillah mukjizat kita ini, ya, mukjizat Rasulullah maksudnya untuk kita ini umatnya, yaitu apa? Al-Qur'anul Karim, yang ilmunya akan terus berkembang. Ilmunya akan terus berkembang mengikuti zaman, menjadi solusi dalam sebuah kehidupan, ya. Bukan seperti pegadaian, ya, menyelesaikan masalah tanpa solusi. Enggak, kalau Al-Quran betul-betul solusi, ya. Diingatkan semuanya dalam Al-Quran. Nah, itu tentang belajar. Apalagi hadis-hadis tentang belajar sudah pada paham, ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, dan yang lain sebagainya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ya, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Dan yang lain sebagainya. Bahwasanya adanya kebaikan. Orang berilmu, orang nuntut ilmu, orang ngajarin ilmu, dan orang sudah berilmu, bahkan mau atau cinta terhadap ilmu, itu adanya kebaikan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan
nama-nama yang ada di langit dan ada di bumi. Ini gunung, ini lain sebagainya. Itu yang Allah ajarkan adalah ilmu. 'Allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Nah, kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Banyak sekali motivasi tentang ilmu. Pokoknya adanya kemuliaan dan yang ada kebaikan. Tetapi ingat, di situ ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita tidak boleh nuntut ilmu kecuali hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka di beberapa pesantren akan ditanya sebelum masuk, Anda mau masuk pesantren, Anda mau masuk lembaga, tujuannya apa? Anda mau hafal Quran, tujuannya apa? Biar dapat beasiswa, biar jadi hafiz, biar jadi ulama, biar jadi macam-macam. Padahal yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya adalah ibtigha wajhillah ta'ala. Jadi mencari hanya ridho Allah. Ya, liumarif bihi sufaha, ya kan? Dan ada juga orang yang menuntut ilmu untuk menggurui orang-orang bodoh. Dia ingin unggul, bahkan untuk mendebat para ulama, bahkan mencari kepopuleran. Itu nggak boleh. Bahkan kalau kita menuntut ilmu selain daripada niat untuk Allah, maka apa namanya? Lam yajid arfal jannah, tidak akan kita mencium bau surga. Nah ini ya, bahaya orang yang berilmu. Dan banyak sekali orang berilmu tergelincir. Maka dari situ, dari awal kita menuntut ilmu harus niatkan untuk Allah. Ya, karena di dalam menuntut ilmu nanti akan ada ujian-ujiannya. Itu prolog pertama yang disampaikan tentang ilmu. Dan kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wasiat daripada Luqman Al-Hakim. Ya, wasiat daripada Luqmanul Hakim kepada siapa? Anaknya. Di dalam Al-Qur'an surah Luqman. Ya. Wasiat Luqmanul Hakim terhadap anaknya di dalam surah Luqman. Kita dimulai dari ayat yang ke-12. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Bahwasanya telah kami beri Luqman itu hikmah. Maka julukannya Luqman adalah Luqmanul Hakim. Siapa itu Luqman? Di sini orang terdahulu, para salafus saleh berbeda pendapat. Orang yang soleh dan juga ada yang berpendapat beliau adalah seorang nabi. Nabi itu kan banyak, dan orang yang soleh di masanya dan dia tidak mendapat risalah itu adalah nabi, ya. Dan rasul juga banyak. Yang kita ketahui hanya 25 saja. Tapi di luar itu banyak, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan Luqman hikmah. Apa itu hikmah? Nah, hikmah itu adalah al-fiqhi fiddin, ya. Fiddinillahi ta'ala, yaitu adalah kepahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. A'tayna al-'abd, ya, as-salih. Siapa itu Luqman? Al-hikmata ay al-fiqh, ya. Jadi dia faqih. Dia faqih, paham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang faham tentu mendapat sebuah kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia urusan agamanya. Nah, kemudian apa yang Allah sampaikan tentang kenikmatan itu? Karena kita pintar, kita bisa faham, kita bisa hafal Al-Quran, ya. Itu karena Allah. Kita cuma dipinjemi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yashkur
fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang mampu mensyukuri nikmat itu, maka itu sejatinya mensyukuri untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang enggan atau tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah Subhanahu wa taala ghani, maha kecukupan, maha kaya, ya, hamid, ya, orang yang terpuji, ya. Al-Hamid adalah maha terpuji, bijaksana. Nah, kemudian apa? Di sini kita lihat bagaimana si Luqman menjadi atau mendapat al-hikmah itu. Nah, di sini Luqman berwasiat kepada anaknya. Anna Luqmana kanat hakiman wa lam yakun nabiyyan. Di kitab tafsir ini bahwasanya Luqman adalah orang yang bijaksana tetapi bukan seorang nabi. Nah, tadi ya ada perbedaan pendapat. Ya. Ahabballahu ta'ala wa ahabbahu Allah. Dia sangat mencintai Allah dan Allah pun sangat mencintai dia. Dan kemudian kita akan disodorkan oleh ayat-ayat berikutnya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya. Di sini Luqman ya mengingatkan kepada anaknya pelajaran pertama sebelum pelajaran yang lain, itu adalah pelajaran tauhid, mengesahkan Allah. Itu pelajaran pertama. Akidah tauhid itu penting. Itu pelajaran pertama, ya. Itu apa? La tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Banyak orang-orang yang nanti kita akan dapati mereka mengambil pesaing-pesaing atau sesuatu yang mereka jadikan kecintaan untuk mereka. Pesaing Allah, kecintaan sesuatu di luar Allah yang mereka mengatakan sama cintanya terhadap sesuatu itu. Contoh, pekerjaan kau cintai, ya cintailah. Allah kau cintai, ya Allah juga saya cintai. Sama-sama, saya mencintai Allah dan Rasulnya, dan saya juga mencintai pekerjaan saya, mencintai dunia saya, mencintai harta saya, sama. Tetapi tidak bagi seorang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Mereka mungkin ada kecintaan karena manusiawi. Dia hubbus syahwatu minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah min adh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Dia mencintai itu semua, ya kan? Dari wanita, anak-anak, dia cintai itu, ya. Bahkan ada emas dan perak. Siapa yang enggak menyukai emas? Ya, emas royan, ya, emas azizi, emas alif. Mencintai emas, ya. Kemudian mencintai kuda, kalau sekarang kendaraan, ya. Kemudian mencintai apa? Perdagangan atau investasi, atau yang punya ladang-ladangnya, punya kebun-kebunnya, ya. Bahkan tanaman-tanaman yang menghasilkan uang, itu ya, pertanian-pertanian. Dan juga an'am, yaitu adalah hewan-hewan ternak, kambing, sapi dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi lumrah bagi manusia untuk suka itu. Tapi orang yang punya iman, asyaddu hubbalillah, Allah ditaruh di atas dari semua itu. Kita letakkan kecintaan kepada Allah di atas kecintaan kita kepada makhluk. Ya itu, ya. Maka dari sini kalimat pertama adalah la tusyrik billah. Jangan engkau sekutukan Allah. Nah, ini tauhid ini. Ya. Jadi ingat ketika hadis Rasulullah SAW kepada Abdullah ibnu Abbas, ikhfadillah yakhfadka, ikhfadillah tajidu tujahaka, fa idza sa'alta fas'alillah, fa idza ista'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, nanti engkau akan dijaga sama Allah. Jagalah Allah, nanti engkau, ya ini kan kanya ini kan kepada sahabat, ya. Abdullah bin Abbas, Rasulullah sedang memberikan sebuah pelajaran buat beliau. Tetapi karena ini hadis, perkataan Rasul bisa diambil ke semuanya kaum muslimin. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah itu dekat dengan.
maka ketika kau minta, mintalah sama Allah, menginginkan sesuatu, ya. Atau engkau minta berlindung dari sesuatu kejahatan, keburukan, maka juga berlindunglah kepada Allah. Nah, begitu juga seterusnya. Apabila manusia ini berkumpul untuk membuat kemadharatan untukmu, tidak ada yang bisa sampai madarat itu kepada Anda, kepadamu, kecuali kehendak Allah. Begitupun sebaliknya, ya. Ala ay yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Nah, kalau ada orang memberikan manfaat untukmu, gak akan sampai manfaat itu kecuali Allah yang menyampaikan itu. Maka ini tauhid sebetulnya, ya. Semua atas kehendak Allah. Nah ini, maka nggak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa? Inna syirka la zulmun adzim. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Apa itu zalim? Apa itu zalim? Meletakkan sesuatu, wada'u syai' laisa fi makani, laisa fi haqiqati, atau laisa fi mawadhi'ihi. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Penyelewengan itu zalim. Maka lawan kata zalim adalah adil. I'dilu, nah kan? Aqrabul taqwa. Wa aqrabul taqwa. Maka dengannya adil kita lebih dekat dengan ketakwaan. Maka di situ kesyirikan itu potensinya adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena harusnya Allah itu disembah, satu-satunya yang dijadikan sesembahan, satu-satunya dijadikan Tuhan, satu-satunya dijadikan Rabb. Malah kita mencampur adukan, ya, mencetarakan, ya, dengan yang lainnya, atau menyekutukan, naudzubillah, dengan yang lainnya. Karena kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Adapun dalil-dalil tentang kezaliman ini sangat banyak sekali. Fattaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah sifat zalim, karena kezaliman membawa kegelapan di hari kiamat. Nah, inni haramtu zulma ala nafsi, kata Allah di dalam hadis qudsi, saya sudah mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altu bainakum muharraman, ya, fala tadhallamu. Kita jadikan kezaliman juga diharamkan untuk kalian. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhallamu. Maka jangan kalian menzalimi antara satu dengan yang lainnya. Itu yang pertama tentang tauhid. Yang kedua, setelah mengesahkan Allah, setelah kita menjaga dari kesyirikan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan amaranal insan, ya, untuk apa? Untuk bi ayyuhsina ila walidayhi, agar mereka itu berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Kita lihat dalam surah Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya, kita disuruh untuk tidak beribadah, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsan. Jadi perintah beribadah kepada orang tua itu sangat penting. Ya. Maksudnya beribadah berbakti bentuknya. Karena apa? Meletakkan beribadah atau berbakti kepada orang tua ini setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kalian laki-laki, ya, jadikan prioritas pertama Allah dan Rasulnya. Prioritas kedua adalah orang tua kalian. Orang tua kalian. Itu nomor 2. Ya. Bahkan di dalam kitab Adabul Mufrad itu awal-awal bagaimana adab kita terhadap orang tua. Karena suhtullah, ridallah, ya, itu kemarahan Allah dan ridha Allah di mana? Di orang tua. Nah, kalau macem-macem sama orang tua itu nanti kenanya 2. Di akhirat kena, sebelum di akhirat kita masih hidup pun kena. Karena tidak ada kisahnya orang yang mendurhakai orang tua dia sukses di dunia, tidak ada sisa. Baik dia muslim maupun non muslim. Kita cek saja.
orang sukses yang kita lihat sekarang, dia bisa sukses di dunia ini, kita tidak bisa lihat akhiratnya. Kita lihat bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya, pasti baik. Tapi ada orang yang sulit hidupnya, berantakan hidupnya, kita lihat bagaimana hubungan dia terhadap orang tua. Ada orang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai dalam Islam ini? Yang paling utama. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, yaitu sholat pada waktunya. Jangan sampai dikodok terus, judulnya kodok terus ya. Dan di awal waktu, bisa di pertengahan, dan hati-hati ketika sudah mulai habis, segera laksanakan ya. Utamanya adalah berjamaah di masjid, tapi jangan kodok. Maka dari itu, setelah urusan sholat, yang kedua apa? Birrul walidain. Sahabat tanya begitu, kemudian Rasulullah menjawab, yang kedua adalah birrul walidain, berbakti terhadap orang tua. Dan yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah. Maka ketika banyak para sahabat yang masih memiliki orang tua, sedangkan dia ingin berjihad, ketika kondisinya lebih memungkinkan dia untuk berbakti terhadap orang tuanya, lebih membutuhkan dia di sisinya, dia bersama orang tuanya. Nanti ada waktunya dia berangkat berjihad. Nah, ini diatur. Dulu jihad saja diatur. Begitupun dengan orang yang berilmu, diatur. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din. Gak semuanya berangkat, diatur. Oh, ada yang di sini gantian. Nah, pemberangkatan itu, perang itu tidak asal, semua tertata rapi. Kemudian ada juga salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, siapa sih manusia yang mesti saya harus berbakti banyak kepadanya, harus banyak balas budi kepadanya, harus saya temani dengan kebaikan saya kepadanya? Siapa? Yang lebih utama itu siapa? Maka Rasulullah mengatakan muka. Qalla summa man, qalla summa ummuka, qalla summa man, qalla summa abuka. Pokoknya ibu 3 kali. Qalla summa man, qalla summa ummuka, qalla summa man, qalla summuka, sampai 3 kali baru qalla summa man, qalla summa abuka. Baru yang terakhir bapak. Sampai 3 kali perbandingannya ibu. Kenapa? Dijelaskan karena ibu pertama apa? Mengandung. Gak langsung lahir, mengandung. Enak. Biasanya kalau orang yang cuma lihat, udah nggak terasa ya 8 bulan, 9 bulan. Kata orang yang hamil, ente nggak terasa, kita yang di sini hamil terasa ya. Jadi mengandung itu berat. Coba kita bawa tas saja kemana-mana kita taruh. Ini gendong kita ya, mungkin ada yang beratnya macam-macam, ada yang 2,5 kilo, mungkin ada yang 3 kilo nih kan ya. Itu kemana-mana, ada acara ikut, mau ke belakang ikut, mau masak ikut, ada perjalanan ikut, kemana ikut, tidur ikut, kemana ikut. Tidak kita taruh, tidak ditaruh sama ibu ya. Itu yang pertama, pentingnya kesusahan ibu itu, bimasyaqqah, dengan betul-betul kesusahan, kepayahan. Maka di sini bahasanya apa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kalau di dalam surat Al-Ahqaf apa? Kurha wa wada'athu kurha ya, dengan segala kepayahan, ta'ban, keletihan, kecapean ya. Ya di sini wahnan ala wahnin ay dha'fan ala dha'fin, yaitu lemah. Orang lagi hamil biasanya kalau di fasilitas umum ada prioritas, ada tempat duduknya kalau di busway. Nah, itu membuktikan apa? Lemah. Dia mengangkat atau dia membawa itu enggak sejam 2 jam, 9 bulan. Ada yang lebih 9 bulan di sini. Kalau di Ibnu Katsir itu menjelaskan surat Al-Ahqaf ayat 15 itu, memang nanti alal akal yang paling sedikit itu di dalam Ibnu Katsir dinukil seperti itu 6 bulan udah bisa lahir. Tapi di zaman ini tidak bisa kayaknya 6 bulan lahir. 7 bulan pun itu di zaman ini rentan masuknya ke prematur ya. 7 bulan, 8 bulan. Ketika 9 bulan dia siap.
baik 9 bulan pas maupun lebih. Ya. Tapi ada yang lebih dari itu. Kalau saya pribadi itu 10 bulan lebih, ya, hampir 11 bulan, ya. Kalau saya pribadi, ya, lamanya. Dan kalau nggak salah seorang ulama kita Imam Syafi'i juga lama juga di dalam perut. Ya. Kemudian diimbangi dengan apa setelah melahirkan? Kemudian nanti diimbangi dengan air ASI tadi, susu. Ya. Maka di sini, ya, setelah tadi ibu tadi, yang pertama itu karena dia mengandung, kemudian yang kedua karena dia apa? Melahirkan kira-kira sakit ya? Taruhannya nyawa. Ya, kalau laki-laki disunat, kalau perempuan melahirkannya nggak hanya sekali, 7, 8, 9, 10. Saya mulai dari 7 ya, 5, 6, 7, 8, 9. Yang setiap melahirkan seakan-akan tulang ini retak, sakit. Ya, sudah di dalam kita nyedot kalsium ibu, udah lahir kita membuat tulang-tulang ibu retak misalnya itu karena memang saking sakitnya menahan tulang pinggul. Maka kalau pinggul yang kecil dia akan susah lahiran, rata-rata sesar. Maka di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi dulumatin salas, ya, kita di dalam perut ibu tuh di dalam 3 kegelapan, 3 lapisan. Yang pertama apa? Perut luar nih. Yang kedua rahim, kita di dalam rahim. Yang ketiga kita di dalam selaput itu. Selaput yang nanti bisa pecah sebelum lahiran atau pecah di saat setelah lahiran. Selaputnya itu yang melindungi bayi yang berisikan air. Jadi di dalam 3 kegelapan, 3 lapisan. Makanya perlu disebut ibu. Dan 3 tingkatan kesusahan: mengandung, melahirkan, dan merawat dalam menyusui. Berapa tahun? 2 tahun. Hanya saja nanti kalau di dalam surat Al-Ahqaf itu disebutkan wa fisaluhu salasuna syahra. Kan? Kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, 30 bulan. Berarti berapa? 30 bulan berapa tahun? 2 tahun setengah, lebih 2 tahun setengahan. Loh, kok lama sekali? Mungkin di sini ada yang 4 tahun kali masih nyusu ya. Nah, boleh 2 tahun setengah, tapi yang tidak boleh kurang dari 2 tahun. Ya. Maka di sini pun dijelaskan di sini, ya. Tadi mana tadi ya? Wa fisaluhu fi amain. Berapa menyusuinya? 2 tahun. Dengan mudah berapa? Rada'ahu ila tamam sanatain, ya, lengkap atau genap 2 tahun, ya. Maka diharuskan, ya, diusahakan 2 tahun lah, ya. Kalau lebih ya silahkan, ya, tapi kalau sampai 4 tahun kebangetan masih, ya. Itu karena apa? Karena dengannya air ASI itulah bisa sehat, ya, bisa sehat. Melalui itu yang menyehatkan Allah, yang melalui air ASI itu kita sehat, yang menyehatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kehebatan seorang ibu dibanding bapak. Ya, bapak tetap hebat, ya, tetapi tadi 1:3. Nah, ibu ini luar biasa, ya. Nah, kemudian apa? Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Nah, disinilah kita syukur kepada Allah dan syukur kepada orang tua. Bentuknya syukur kepada orang tua apa? Berbakti. Dan sangat celaka orang yang masih diberikan orang tua, orang yang masih mengalami hidupnya orang tua, tetapi dianya wafat, tidak bisa masuk surga karena tidak berbakti terhadap orang tua. Itu surga kita itu.
Ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Nah, ini penting nih. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini penting, ya. Apabila orang tua kita, ini apabila ya, apabila ini bisa terjadi bisa tidak. Kok orang tua kita bersikeras menyuruh, memerintahkan, ya, untuk kita meninggalkan agama, untuk kita menyekutukan Allah, untuk kita di dalam kekafiran dan kemusyrikan, wa fala tuti'huma. Ya, jangan kita turuti. Tapi kalau disuruh beli ke pasar, kalau suruh mijetin, itu aman, silahkan. Ya, suruh jadi tulab, santri, suruh jadi penghafal Quran, itu aman. Yang fala tuti'huma adalah ketika apa? Mereka bersungguh-sungguh dan mereka kepingin sekali kita keluar daripada agama, mensyukutukan Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi, menyekutukan Allah, tidak boleh taat. Tetapi apa? Tetapi kita lihat di sini, wattabi' sabila man anaba ilai, ya. Tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Caranya baik. Caranya baik. Ya, nggak bisa ibu, bapak, nggak bisa saya menyekutukan Allah. Ya, nggak bisa. Coba kita lihat bagaimana kalimat yang digunakan Nabi Ibrahim untuk mendakwahi ayahnya. Ya abati, ya abati. Sedangkan ya abati ini kan kalimat yang sungguh santun. Ya abati, jarang pakai ya abati. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Ya abati, la ta'budi syaitan. Ya abati lagi. Inni akhafu wa yamassaka minal adab. Ya abati, ya abati. Walaupun nanti si bapak ini membalasnya dengan ketus. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Engkau ingin menjauhkan aku dengan Tuhanku, ingin membuat masalah antara aku dengan Tuhanku dan lain sebagainya. Nah, ini sudah dibaikin saja masih kasar, tetap kita tidak boleh balas kasar. Maka di sini ada pertanyaan. Kalau orang tua kita nggak mau ngedidik kita, orang tua kita membuang kita, orang tua kita pokoknya nggak mau ngurusin kita, apa yang kita lakukan? Ayo. Wah, nggak bisa itu, Ustaz. Dia berarti tidak menjalankan kewajiban sebagai orang tua. Ada kayak gitu. Berarti dia itu orang tua yang durhaka terhadap anaknya. Ada. Bisa nggak orang tua durhaka kepada anaknya? Bisa jadi kalau kewajiban tadi tidak dilaksanakan. Apa sih kewajiban orang tua kepada anaknya? Pertama, ngasih nama yang bagus. Lahir, ya, selain sebelumnya kita sudah minta anak yang soleh, minta sama Allah keturunan yang soleh soleha. Ketika lahir si anak, apa yang kita lakukan? Kewajiban kita sebagai orang tua, beri nama yang baik. Selamat, Sugeng, itu artinya baik kan? Nah, Untung, Pak Sugeng, Pak apalagi itu ya. Cuma ada yang terlalu juga, Pak Abadi, mau Abadi, jadi Abadi ya. Kholidina fiha ya. Jadi apa? Nama yang baik. Masa ada orang tua ngasih nama anak yang jelek, ya, kuntul misalnya. Tahu kuntul? Burung kuntul misalnya. Ya enggak bisa itu. Kalau nama-nama yang misalnya baik artinya itu kan menjadi doa. Tapi kalau buruk ya balik aja juga jadi doa juga. Ya. Yang kedua apa? Memfasilitasi anak untuk belajar agama, merawatnya, ya, memberikan apa namanya? Yang kedua dulu ya, memfasilitasi untuk belajar agama sampai dia balik. Bagi yang laki, bagi yang perempuan sampai dia menikah. Jadi agama harus diberikan. Nah, terus bagaimana dengan orang tua? Saya awam, Ustaz. Tidak apa-apa. Kita bisa jadi fasilitator. Oh, saya harus panggilkan Ustaz. Saya harus kirimkan anak saya ke pesantren. Saya harus kirimkan anak saya belajar kepada seorang guru. Saya harus biayai anak saya.
saya harus jadi fasilitator demi anak saya paham agama. Nah, itu kewajiban yang kedua. Yang ketiga, yaitu memberikan fasilitas kehidupan yang lebih umum ya. Kalau tadi kita menyediakan atau menanamkan agama, modal dasar agama. Kalau yang ketiga adalah fasilitas kehidupan, makan, tempat tinggal, pakaian ya, tadi sampai balik bagi laki-laki dan perempuan menikah. Jadi ketika nanti misalnya orang tua kalian setelah kalian sudah balik, sudah lulus SMP misal katakanlah, sebetulnya ada yang sudah balik juga sebelum itu, tapi katakanlah lulus SMP, orang tua mengatakan saya sudah nggak mau lagi membiayai Anda, tidak berdosa, orang tua sudah selesai, kamu bisa cari kerja sendiri dan lain sebagainya. Bagi yang laki-laki, yang perempuan sampai nanti diambil sama mantu, calon mantu. Maka apa? Disitulah orang-orang terdahulu selesai balik, mereka siap untuk kehidupan yang lebih serius. Nah, tapi kalau bagaimana orang tua masih membiayai sampai kuliah S1, S2, ya tidak masalah. Itu lebihan sodakoh untuk Anda, beruntung. Beruntung ya, beruntung. Karena tidak semua orang tua bisa demikian. Sudah sampai SMA saja, terserah mau nguli, mau apa terserah. Yang penting apa? Nama sudah kasih, agama sudah dikasih, kemudian fasilitas sampai dia balik, sampai dia besar sudah, tinggal selanjutnya. Ini yang mendidik biasanya. Nah itu, kalau nggak demikian durhaka orang tua. Tapi catatan, sedurhaka-durhakanya orang tua, kita sebagai anak tidak boleh ngatain orang tua durhaka. Singkat cerita atau singkat kesimpulan, orang tua akan selalu menang ya, kecuali disandingkan dengan Allah dan Rasulnya. Nah, tadi misalnya untuk melanggar Allah, untuk menentang Allah, untuk berpaling dari Allah, nggak boleh, tetap Allah yang menang. Tapi selain Allah dan Rasulnya, ya tidak, orang tua menang. Contoh, orang tua marah, orang tua nggak becus, orang tua misalnya jelek lah, buruk katakanlah, kita sebagai anak nggak boleh memperlakukan itu ke orang tua. Sudah. Bukankah Abu Hurairah juga demikian kepada dulu seorang ibunya yang masih musyrik? Ya, jadi tetap sabar. Ya, nggak boleh. Wah, bapak sih dulu nggak boleh gitu, nggak boleh. Sampai orang tua kita melakukan dosa besar, orang tua kita jelek sekalipun, bahkan kafir sekalipun, tidak boleh kita wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap harus baik dengan mereka, nggak boleh. Pokoknya kalau sudah anak kalah dah sudah. Jangan sok menang dah. Karena apa? Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Kita tidak boleh merasa besar depan orang tua kita. Kita selalu tetap menjadi anak kecil di mata orang tua. Nah, kita lahir daripada rahim ibu kita. Kita lahir dari sperma bapak kita. Sampai ada pertanyaan, nah bagaimana kalau seorang ibu yang mau melahirkan saja, lalu membuang anaknya, sehingga kita terombang-ambing, kita terbuang, kita sudah menikah, kita sudah, kan banyak tuh cerita ya, sudah mapan nih ekonominya, sudah mapan keluarganya, seorang ini datang ngaku, selain ngaku dia bawa bukti-bukti, dan ketika dites cocok, dan ini memang ibu kita atau bapak kita, apa yang kita lakukan? Wah, ibu nggak bener, wah bapak nggak bener, gitu. Nah, nggak bisa. Jadi sesalah-salah orang tua kita anak, dan nggak bisa kita lebih besar daripada orang tua kita. Tetap saja kita ambil, kita perlakukan, kita layani, kita doakan sampai betul-betul dia ridho kepada kita. Cari ridhonya orang tua itu. Apalagi orang tuanya yang soleh, bapak ibunya yang paham agama, bapak ibunya yang sayang sama kita sehingga kita disuruh ke pesantren. Itu bukan berarti buang kita, itu tidak ya. Disuruh harus ngaji, harus ngafal Quran pusing-pusing, itu bukan berarti mereka tidak sayang, mereka sayang sama kita. Jadi prinsipnya itu ya, kita sebagai anak tidak boleh merasa lebih sama orang tua kita, tidak boleh. Biarpun kita syekh, biarpun kita sudah jadi doktor, kita punya universitas 7, 8, sudah presiden sekalipun, tidak. Kita tetap anak kecil di depan orang tua kita. Jadi jangan sampai ada nih, ya,
Al-Fatih, pulang-pulang, wah saya sudah hafal Quran. Ibu mah apa? Bapak mah apa? Nah, Quran itu nggak berarti. Karena tadi kita lahir dari air mani, bapak kita lahir dari rahim ibu kita. Ya, sehingga apa? Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita selalu doakan mereka agar mereka mendapatkan kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Oke, dari sini kita bisa tahu ya pentingnya pengajaran Luqman kepada anaknya. Setelah masalah kepada Allah, agamanya, tauhidnya, pokok daripada syariatnya, kemudian yang kedua adalah orang tua. Ya, diingatkan anaknya tentang kesusahan orang tua. Dan apa? Sebetulnya ini mengingatkan ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa? Wasiat, ini termasuk wasiat karena bahasanya wawassainal insan, untuk semua manusia. Ya. Ibu sudah apa tadi mengandung, terus apa tadi? Melahirkan, kemudian menyusui, ya, merawat menyusui ini selama 2 tahun. Ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma ar-radha'a. 2 tahun. Nyusuin aja. Tapi banyak sekarang ibu nggak mau nyusuin. Ya, maunya apa? Asinya dipindah dari tempatnya kepada botol, masukin kulkas, nanti dihangatkan. Tidak mau proses penyusuan itu. Padahal kalau kita berbicara pendidikan, padahal nih ya, dari kita menyusui itulah kita juga bisa mendidik anak. Kita ini maksudnya para perempuan, kalian nggak nyusui ya. Nah, dengan apa? Coba kita lihat bagaimana cara nyusunya. Ada orang nyusu sambil ghibah, ada orang nyusu sambil ngomel-ngomel. Ya, sama seperti hamil tadi kan. Ada orang nyusu sambil apa? Doa-doa yang dia harapkan, dia panjatkan, baca Al-Quran, murojaah hafalannya, zikir. Maka air susu yang mengalir itu berbeda dari ibu yang ini dengan ibu yang satunya. Coba bayangkan, lagi nyusu, omongannya jelek. Wah, apa misalnya ya, kaki 4 ayam gitu kan, 2 ayam kan 4 kakinya. Nah, itu dan lain sebagainya, binatang-binatang yang lain ya. Sehingga apa? Pengaruh keburukan itu ngalir. Dia minum, kemudian jadi daging. Kemudian dia tumbuh jadi apa? Air susu yang kurang yang. Nah, ini pendidikan. Dari segi merawatnya. Bahkan sekarang banyak orang ibu-ibu yang naruh anaknya ke apa? Baby sisternya atau ya pembantunya. Sehingga apa? Ibunya mungkin solehah, bapaknya soleh. Dia mungkin saking sibuknya, dia nggak selektif milih pembantu, sehingga anaknya diajarin yang negatif sama pembantunya. Ibunya bingung lah, kamu dapat ini dari siapa? Saya nggak ngajarin, kata bapaknya. Istri saya nggak ngajarin, gitu. Oh, ternyata dapat dari pembantunya. Ya, hati-hati nih, ya. Maka bagi yang sudah punya anak ya harus hati-hati pendidikan awal ya. Bagi yang belum punya anak, dia baru punya adik, ya itu adiknya dijaga ya. Terutama yang perempuan. Fattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hati terhadap dunia, hati-hati terhadap perempuan. Inna kaidakunna azim, karena tipu daya perempuan itu sangat besar. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai. Kita kembalikan kepada orang-orang terdahulu yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang terdahulu bersikap terhadap orang tuanya. Nah, ini masih tentang itu ya. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Ya, teman-teman, kemudian selanjutnya pembelajaran selanjutnya adalah ya bunayya. Kalau tadi ya abati, ini panggilan untuk bapak ya, bapak ya abadi. Kalau untuk anak ya bunayya ya. Kalau panggilan ke atas bisa abi, bisa walidi. Walidi itu Walid nak Dewi. Walid itu bapak ya. Walidi bapakku, atau apa namanya,
abi gitu ya. Atau yang paling tinggi tadi abati. Sedangkan yang bawah, yang ke anak itu bisa ya ibni, bisa ya bunayya, itu lebih lembut. Ya bunayya. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam? Ya bunayyarkam ma'ana. Tapi apa jawaban daripada anaknya ini? Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Padahal sudah lembut-lembut itu seorang bapak merayu anaknya dengan panggilan yang bagus ya. Nah, begitupun Luqman ya. Ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latiful khabir. Ya, bahwasanya di sini diingatkan ya, jangan meremehkan apa? Kemaksiatan ya. Innal khati'ah wal ma'siyah mahma kanat saghirah hatta law kanat ya. Jangan meremehkan kesalahan, kemaksiatan walaupun itu kecil. Walau seperti apa? Habbatin khardalin, yaitu sebesar biji ya, kecil ya. Sebesar biji ya. Jangan sampai meremehkan sebuah keburukan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Latifun khabir. Khabir apa? Alimum bidaqiq. Allah mengetahui dengan secara detail, itu khabir. Ya. Dan Allah mengetahui apa? Di dalam as-sama wa fil ard ya'ti bihallah. Semua adalah dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dilatih seorang anak harus bisa berintrospeksi, harus bisa mengukur ya, mengira apa yang dia lakukan itu tercegah dari keburukan-keburukan. Baik keburukan agama, keburukan sosial, keburukan yang lainnya. Ya bunayya aqimis shalah. Ini penting. Dari segala perintah yang ada dalam syariat, Luqmanul Hakim mendahulukan salat. Ya, aqimis shalah. Ya, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Ya. Ya waladi. Hafiz. Ya, jagalah 'ala salat, atas salat ini fi awqatiha, di dalam waktu-waktunya, lebih khusyu'iha, di dalam kekhusyuannya, wa furudiha, dan yang berlaku wajib di dalam salat itu, wa adabiha, dan adab-adabnya. Jadi betul-betul pakai kata aqimis shalah. Bukan hanya mengerjakan salat, tapi betul-betul tegakkanlah salat. Jadi salat berangkatnya tidak leda-lede, loyo-loyo, tegak, seperti siap untuk menjalankan ritual yang sangat penting dalam kehidupan, itu salat. Kemudian uniknya di sini habis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Disuruh wada'un nas ila kulli khair. Nah, diperintahkan, wahai anakku, kamu serulah manusia dalam kebaikan. Kenapa? Orang yang melakukan kebaikan tidak ada masalah. Tapi terkadang masalah datang kalau orang baik ngajak kepada kebaikan. Misalnya satu orang ya berbuat baik, dia sholat, dia puasa, dia taat sama Allah sendiri saja, mungkin masalah belum datang. Paling banter, wah dia so alim. Paling banter, dia anaknya siapa sih, orang mana sih, emang gak bosan beribadah. Tapi masalah akan datang ketika apa? Ayo sholat. Masalah akan datang karena apa? Ayo kita ke masjid, ayo kita baca Quran. Masalah pasti akan datang. Karena apa? Banyak orang siap jadi orang baik, tapi tidak semua orang baik siap mengajak kepada kebaikan. Oh, dia baik-baik untuk dirinya sendiri,
Adapun dakwah itu dia tidak hanya cukup pada dirinya. Kebaikan itu harus ditularkan. Kebaikan itu harus bisa dirasakan. Seperti halnya baca Quran. Al-Quran kan untuk linnas, hudal linnas. Bukan hanya hudal lil muttaqin saja. Ada hudal lil muttaqin di awal Al-Baqarah. Ada hudal linnas. Berarti kan sejatinya Al-Quran ini buat non-muslim juga. Maka banyak orang non-muslim yang mendapat hidayah karena Al-Quran ini. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas. Ya. Jadi Al-Quran sengaja Allah pecah-pecahkan. Faraqnahu ay wasalnahu, sedikit, berapa ayat, berapa surat. Untuk apa? Litaqra'ahu 'alan nas. Jadi ngajinya Quran kita bukan untuk kita sebetulnya. Kita belajar Quran, ngafal Quran, tahu tafsirnya, tahu maknanya, kita paham isinya untuk siapa? Disampaikan kepada manusia. Nah ini, ya. Jadi ada dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada yang lebih baik perkataan, ya, aqwal yang lebih baik kecuali perkataan yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, ya. Nanti kalau di rumah sebetulnya kalian harus dicek berapa tetangga yang sudah kalian ajak untuk sholat ke masjid. Apa jangan-jangan ketika di rumah yang penting sholat, ya minimal dari keluarganya, adiknya, bapaknya, ibunya, atau tetangganya, atau kerabatnya. Wa andir asyiratakal aqrabin. Nah ini, ya. Jadi penting setelah perintah sholat ada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang sholatnya mainan, nah, jangan mainan lagi sholat. Pasti kalian nanti akan ada masalah. Urus urusanmu sendiri. Karena tadi nggak semua orang baik siap untuk mengajak kebaikan. Ya. Inna dzalika min azmil umur, karena dengannya sholat dan berdakwah itu adalah hal yang terpenting dalam segala urusan. Nah, setelah itu adalah kita kembali kepada adab. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Ternyata kunci dari dakwah yang kita sampaikan, kita menasihati kan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Itu apa? Yang penting akhlaknya baik. Maka dakwah yang paling utama adalah dakwah bil hal. Dakwah bil hal. Dakwah dengan perilaku. Nah, di sini dilihat, ya. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Ay wala tamilu khaddaka linnas. Ya, takabburan alaihim wa ijaban wa ihtiqaran lahum. Jangan sampai kita meremehkan mereka. Jalan dengan apa? Mutakabbiran. Wala tamshi fil ardi mutakabbiran. Jangan sampai, ya. Maraha bimakna khuyala, yaitu sombong. Jadi kalau jalan itu apa? Seakan-akan kita itu yang menguasai pegasing ini. Nah, seperti orang sombong, meremehkan orang lain. Jangan, ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sombong itu kan baturul haq wa ghamdun nas, ya. Merendahkan, ya, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu sombong. Nah, Allah tidak setuju, ya. Sesoleh apapun orang, kalau akhlaknya jelek, dia jelek. Ya, ingat nih. Anda mungkin ingin jadi kiai, tokoh, orang yang dihormati, ilmunya banyak. Mungkin kita merasa paling takwa, paling soleh. Tapi kalau akhlaknya jelek, jelek. Tidak bisa. Mentang-mentang kiai, jalan seenaknya. Mentang-mentang tokoh, jalan seenaknya. Tidak bisa. Hukum sosial tetap akan ada. Oh, ini nih. Ya, mentang-mentang kiai tapi sombong misalnya. Mentang-mentang ya, orang pinter tapi keminter misalnya. Tidak. Wala tamshi fil ardi maraha. Ya.
wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Tidak sombong. Hauna. Ya, tidak sombong. Itu lawan dari ayat ini ya. Wa idza khatabahumul jahil qalu salama, sampai dipancing-pancing ya, sampai diajak ngomong sama orang yang enggak punya ilmu, diejek-ejek, dipancing-pancing, qalu salama, dia balas dengan perkataan yang baik. Nah, ini orang yang punya ilmu beneran, yang ilmunya bisa diamalkan ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jelas Allah tidak menyukai orang yang sombong ya. La yadkhulul jannah man kana qalbuhu misqala dzarrah minal kibr. Tidak akan masuk surga bagi siapapun yang di dalam hatinya terdapat kesombongan. Ya, yang terakhir nih, waqsid fi masyika waqdud min sautik inna anqaral aswat la sautul hamir. Jaga, jangan teriak-teriak. Jangan teriak-teriak. Ihfaz sautak indal kalam, jagalah suaramu indal kalam, ketika berbicara. Fala tarfa'hu 'aliyan, jangan sampai meninggikan suaramu, melengking. Ya, seperti apa di sini? La sautul hamir. Karena sejelek-jeleknya suara adalah suaranya apa? Ya, keledai. Gimana ya? Tapi melengking dia sampai membuat kuping terasa. Ya. Itu jangan sampai gitu, biasa saja. Teriak atau keras bisa beberapa kondisi diperlukan, jihad dan lain sebagainya, yang ngasih komando. Tapi kan tidak setiap bilang begitu. Orangnya di sini, hoi, orangnya di sini gitu. Apa kabar? Ini, nah, orangnya di depan, ya. Teriak-teriak, ya, teriak. Apalagi sama guru nggak boleh. Sama orang yang lebih tua nggak boleh, sama orang tua apalagi ya, dengan panggilan yang sopan, dengan panggilan yang, kalau orang tua ya umi, abi, bapak, mama ya, atau dengan guru ya ustaz gitu ya. Tidak boleh teriak-teriak tadi itu. Selain tadi ya nadanya dijaga, juga perkataannya juga dijaga. Faman rafa'a sautahu fawqal haja, kalau ada orang atau siapapun yang meninggikan suaranya di atas kebutuhannya. Nah, ini kan tadi sudah disampaikan ya, nggak perlu teriak-teriak kalau dekat. Faqad tashabbahu bil himar, bahwasanya dia sudah menyerupai keledai. Ya. Wa qala al-Qatadah, dan Qatadah mengatakan akbahul aswat, ya, sejelek-jelek suara, sautul hamir, yaitu suaranya keledai, ya. Awwaluhu zafirun wa akhiruhu syahiq. Jadi tinggi kemudian enggak jelas. Nah, gitu ya. Jadi tidak imbang antara suara pertama dengan frekuensinya itu loh. Kalau tadi tentang ketinggiannya, kalau ada dengan intonasinya, kadang tinggi, kadang nggak jelas, melembek dan yang lain sebagainya, sehingga tidak ada ketenangan dalam berbicara. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita tutup dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.